Ustaz. Kita sebagai manusia yang Allah beri akal. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah Muhammad.
Bapak Ibu kaum muslimin dan Sati Salim Al-Mukarram Al-Ustadz Iko Wahyudi yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 06 yang telah hadir di tempat kami. Yang kami hormati Bapak Ketua RT Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada malam hari ini selalu mendapatkan hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan sekaligus pada umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, perkenankanlah kami sebagai pembawa acara di sini akan menyampaikan susunan acara inti kita pada malam hari ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat acara inti tausiah hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ayatullah, dan acara yang terakhir yaitu doa penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Di barakatil umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laqad
Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman Islam. Salawat serta salam marilah kita limpahkan ke hadirat Habibina wa Sabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi penerangan kepada umatnya kita semua. Mudah-mudahan kita dalam acara ini dijadikan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1430. Untuk malam ini, untuk peringatan Maulid kali ini kita mempunyai tema hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Tahun ini kita memberikan tema yaitu kita teladani pribadi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di lingkungan RT kita, di seluruh semua warga memiliki tauladan seperti Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Atas terselenggara acara ini, atas nama panitia, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh donatur, baik itu berupa sarana dan prasarana. Dan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas terselenggaranya pelaksanaan peringatan Maulid Nabi di tahun ini. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta rahmat kepada kita semua, sehingga kita masih diberi dalam lindungan beliau, masih beri akidah untuk memeluk agama Islam sampai hari akhir nanti. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada saudara, kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya yang selalu istiqomah menjalankan ajaran-ajaran beliau. Semoga selalu mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Yang selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih. Yang pertamanya kepada Al-Ustadz Sadibi Salim, kepada Al-Ustadz Eko Wahyudi, kepada Bapak RW, Bapak Bari Sobari, kemudian para Bapak Ketua RT, baik RT 1 sampai RT 9 maupun yang mewakilinya, kepada para jamaah tamu undangan yang sudi merelakan waktunya untuk hadir di acara PRB Widatan kami, kepada jamaah khususnya warga RT 03 RW 06 yang telah sudi merelakan waktu, tenaga, material maupun segalanya demi tercapainya acara pada malam hari ini. Ucapan terima kasih saya ucapkan juga kepada para panitia yang sudah susah payah untuk memberikan hasil yang terbaik untuk yang kita tampilkan kepada jamaah khususnya di lingkungan RW 06, umumnya di lingkungan Cikandi Permai. Dan ucapan terima kasih juga kami aturkan kepada anak-anak kami dari kelompok Marawis di bawah asuhan Bapak Ustadz Eko Wahyudi beserta Ibu Nani. Dari anak-anak kita itulah panji-panji Islam di negara ini akan kita ajungkan, akan kita teruskan panji-panji Islam di negara kita ini. Kemudian selanjutnya pada malam hari ini kita dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1430 Hijriah, kita mengangkat, kita teladani pribadi beliau Rasulullah SAW. Ini semua hanya dengan kasih dan sayangnya
Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu pandai bersyukur atas nikmat dan tidak bosan-bosannya kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan tersebut. Karena memang Allah Subhanahu wa taala juga tidak bosan memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Untuk itu mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke riba Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW untuk para sahabat, keluarga dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Ayatullah dari Koper yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik. liman ilaihi yatubu minadz dzunubi wal isyan khaliqil khalqi ghaniyil musyiri wal a'wan. Amma ba'du, al-mukarram wal muhtaram ustadzuna al-kiram, Kiai Satibi yang saya hormati, al-mukarram wal muhtaram ustadzuna al-kiram Kiai Lukman yang saya hormati, al-mukarram wal muhtaram ustadzina al-kiram Kiai Eko yang saya hormati, para kiai, para hujjaj, para santri, ibu bapak yang saya hormati dan saya cintai, Kepala Desa Situ Tarate yang saya hormati, Bapak RT 03 yang saya hormati, Bapak RW 06 yang saya hormati. Tidak lupa kakak akrab saya Bapak Panji yang saya hormati, kakak akrab saya Bapak Makmur yang saya hormati, kakak akrab saya Bapak Idi yang saya hormati, pengatur acara yang saya hormati. Siapa lagi yang belum dihormat? Perlu saya sebut satu-satu?
Saya minta daftar absennya dulu dah. Ibu bapak yang saya cintai ini, alhamdulillah ibu-ibu yang hadir penuh ini ya Bu ya Pak ya. Ada 2000 ada. Ini yang hadir semua nih saya yakin 100% calon sorga. Kalau disebut calon sorga paling kencang dalamnya. Yakin 100% yang hadir ibu-ibunya calon sorga. Namanya juga calon. Bisa jadi bisa masuk bisa tidak. Yang nggak masuk sabar. Ya, ada yang pengen masuk surga ibu-ibu ada. Ada. Kapan pengen masuknya? Besok. Syaratnya 1. Mati dulu. Ibu bapak yang saya hormati, alhamdulillah saya kagum tadi kepada grup Marawis anak-anak kita yang tercinta. Saya berharap stasiun-stasiun TV di tahun-tahun mendatang itu isinya Marawis semua dah. Ya, hiburannya jangan ada goyang apa dulu? Goyang ngebor, goyang gergaji, goyang apa lagi tuh? Saya paling bingung kalau udah goyang ada gergajinya. Kayak apa milik kita bapak-bapak? Ya, dasar itu cindera mata cuma atu. Kalau hancur, Allah karim susah itu cari gantinya. Maka tolong goyang semacam itu berhentikan ya Bu ya. Ini kudu kasih yang musadeko dasar kecil, putus sama sekali. Kecil orangnya hasiatnya besar. Saya baca hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita teladani pribadi Rasulullah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, baginda Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, hidup yang bermakna itu bagaimana?" Maka Rasulullah menjawab, "Khairun nas atqahum wa amiruhum bil ma'ruf wa anhaakum 'anil munkar wa ausilhum lirrahmi." Hidup yang bermakna itu satu, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya ibu, Allah maha adil tidak? Adil. Allah maha sayang? Sayang. Allah maha cinta? Cinta. Ada orang miskin di sini ada? Enggak ada. Ada orang susah ada? Enggak ada. Ada yang melarat ada? Enggak ada. Satu ciri mana? Semua rumahnya tembok semua. Agur, jalannya maju ke depan, mundur ke belakang. Agur, Allah kasih mata dua, bisa menatap kemana-mana. Satu tanda bahwa kita semua diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu. Kaya dan miskin itu perkara nasib. Disebut kaya karena ada yang miskin, disebut tinggi karena ada yang pendek. Ustaz Ayatullah Ma'ali disebut cakep, ganteng, manis. Itu kan karena ada Ustaz Eko. Jadi memang Allah memacam-macamkan makhluknya dalam rangka saling memanfaatkan. Ya, ada yang mari kita dorong tanah air ini, mari kita majukan negeri ini. Saya tanya mau didorong kemana? Mari kita angkat tanah air ini, kiamat mas. Yang bisa ngangkat tanah air Allah. Kalau Allah angkat hancur. Aduh. Kalau ibu sudah diangkat memang permintaannya. Maka saya didatangi Allah karim, ada yang partai ini, calegnya ini, belum lama ini 2 hari yang lalu dari capres, ya, tim suksesnya datang, minta dukungan. Saya bilang saya dukung, saya cuma minta mobil.
Itu pertama datang. Ya, kesananya saya minta yang muda. Ya Pak ya, agar yang muda duitnya, yang muda sawahnya, yang Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha adil, Allah maha bijaksana, Allah maha kasih, Allah maha sayang. Satu, setiap kita semua ingin berumur panjang. Ada yang berdoa malam ini besok minta mati? Enggak ada. Semua pengen usianya panjang. Kalau bisa selalu hidup, jangan pernah mati. Inilah keinginan, ya Bu ya, ya Pak ya. Tapi hidup itu yang penting adalah bermakna. Ketika hidup ini bermakna, berbekas, punya manfaat di tengah-tengah masyarakat, inilah hidup yang sesungguhnya. Allah karim, jasa para ustadz tadi, anak-anak kita tampil, dia baca marawis dengan bagusnya, didandani dengan rapihnya. Ini satu pertanda hidup yang bermakna. Kemufakatan masyarakatnya kompak, diadakannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu bapak, Maulid kita mensyukuri nikmat Allah atas diturunkannya baginda Rasul rahmatan lil alamin sebagai penyelamat untuk seluruh umat manusia. Kita nggak tahu kayak apa Rasulullah. Kita nggak tahu kayak apa wajahnya Rasulullah, tapi iman kita sampai ke sana. Ya Bu ya, ya Pak ya. Allah karim, di sholat maghrib di Cikande Permai masih 3 rakaat masih. Belum naik. Belum. Enggak diturunin nama caleg enggak. Kali. Sholat isya berapa? 4 di kampung saya 4. Sholat subuh berapa? 2. Tapi saya tanya Mas Hidi tadi, sholat subuh berapa rakaat Mas? Roro. Berarti beda. Ya, Allah maha adil, enggak kaya, enggak miskin, enggak tinggi, enggak pendek, enggak itu pintar, enggak itu bodoh. Sholat rakaatnya sama. Ini maha adil. Berarti siapapun kita, dari manapun kita, apapun warna kulit kita, ketika duduk di Cikande Permai, ketika duduk di RT 03, ketika duduk di RW 06, kita saudara. Ya Pak ya, ya Bu ya. Agor, Ibu bapak yang saya hormati, saya menangis Pak. Saya menangis luar biasa batin saya. Tidak sedikit saya ngobrol dengan para kiai yang sama perasaannya tengah sedih. Ada satu kiai, satu panggung dengan saya, beliau berdakwah. Kebetulan beliau pendakwah pertama dan saya yang kedua. Sambil menangis mohon doa kepada masyarakat santri yang jumlahnya 100 lebih, kini tinggal 3 helai saja. Tinggal 3 helai saja. Itu juga yang satu tanda tanya. Kalau yang satu mabur, tinggal 2. Kalau yang 2 ikut caleg, habis tuh 1. Saya khawatir kedengeran uang Belanda. Malu. Ya. Maka giatkan pembacaan Al-Quran. Di bawah Al-Mukarram Kiai Haji Satibi, ada Al-Mukarram Kiai Lukman, ada Kiai Eko, ada Kiai Makmur, ya. Ada Kiai Idi, ada Kiai Panji, ya. Galakan Al-Quran. Kita semua umat Islam. Khairun nas atqahum. Sebaik-baik manusia adalah yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita menghadap di kiblat kemana arahnya nih? Sana, ya, sana. Betul. Ya. Dari siapa tahunya Bu? Saya mau tanya dari siapa tahunya? Itu kalau masih menghadap ke sono kiblatnya nggak marah. Dari ulama. Maka wajar kalau Rasulullah mengatakan al-ulama'u masabihul ardi wa khulafa'ul anbiya wa warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu obor-obor di muka bumi. Maka jangan pernah sepelekan keberadaannya.
Ada para ustadz di Cikande Permai, hargai itu. Saya paling mules Pak, saya paling mules Bu. Ya, kadang-kadang ustadz lewat disepelein. Kadang-kadang panggil kiai dari jauh kasih, buat 4 juta. Ustadz sendiri buat 4.000. Enggak boleh begitu. Panggil Ustadz Ayatullah Ma'ali kasih 5 juta, Ustadz sini ya kasih atau goceng lah. Enggak kecil-kecil amat. Ya, kita kan kadang-kadang begitu nyepelein Ustadz lokal yang kerjanya banting tulang, siap tempur, dia korbankan energi sebegitu banyaknya, diajari anak-anak orang tua di sini, betul? Ya, kadang-kadang diminta iuran lebih banyak marah daripada ngasihnya. Malu. Lihat judul, kita teladani pribadi Rasulullah. Rasulullah atqahum, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Padahal maksum Rasulullah, terpelihara dari segala noda dan dosa, bergelar Al-Amin. Bahkan kita Al-Amun, amun boga duit, amun cager, betul, amun sugi karat aing dek sholat, amun boga duit karat aing rek sodako, betul. Lagu kita kan kadang-kadang begitu Pak. Ya, naik mobil, ada orang naik motor, kita naik mobil angkot, ada kakek-kakek lewat, ngedumel di hati kita. Kalau gua yang punya motor, gua bonceng gitu. Lagi belum punya motor, begitu punya lebih pelit daripada yang dia lihat. Betul. Gua kagak bertanya lihat majelis jelek banget nih pada rengat begini. Kalau gua kaya, gua bangun semuanya. Bila perlu ustadznya gua tembok sekalian. Waktu miskin, begitu kaya Allah karim, pelitnya setengah modal. Ya, jadikan hidup ini bermakna. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah adalah juga merupakan ciri hidup yang bermakna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyikki tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian kepada nerakanya Allah walau dengan berkorban bersedekah sepotong buah kurma saja untuk menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Kalau memang enggak punya, fa bi kalimatin thayyibah, ucapkan dengan kata-kata yang baik. Ya. Allah, cuma kadang-kadang sekarang kenapa umat Islam krisis kepercayaan? Itu jariah nggak cuma tiap jam aja datang. Pembangunan masjid anu datang pakai mobil, betul. Masuk kampung, masuk kota. Selesai pulang maghrib, pulang malam, masjid dapat goceng, dia dapat cepet-cepet hewan. Yang ngasih mah ikhlas, tapi yang tanggung jawab siapa? Betul. Maka saya lihat Masjid Al-Muhajirin sebegitu megah dan mewahnya, Allah karim, nggak pernah sampai ke kampung saya yang minta jariah. Amin. Amin. Maka insya Allah besok dari kampung saya datang ke sini minta jariah. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu cinta Rasulullah, ibu sayang Rasulullah, perbanyak baca salawat ketika mau, lebih banyak lagi selepas bulan Maulid. Semoga syafaat Rasulullah sampai kepada kita. Amin ya Rabbal. Hei, Bu, hei, Bu, hei, mau baca salawat? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah. Allah salamun alaik ya Rabbi ashani wa darati ya Rasulullah
ya Rabi'a syani wa daraji abata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani ya bara ya Rasulullah Allah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji ya Rasulullah Allah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji abata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani. Moga syafaat Rasulullah sampai kepada kita semua, amin. Yang belum bisa nazomnya silakan besok datang kepada Ustaz Panji. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa amiruhum bil ma'ruf. Hidup yang bermakna yang kedua adalah gemar mengajak kebaikan. Kadang-kadang kita pakai hukum yang jahat. Kalau ngajak, selalu yang ngajak itu dicela. Ente gak usah ngajak orang deh, ente juga belum benar tuh hidup. Betul? Betul? Udah ada diam-diam, jangan suka ngajak-ngajak orang, ente aja masih acak-acakan tuh hidup. Betul? Enggak ada yang sempurna, Pak. Enggak ada yang sempurna, Bu. Semua, setiap kita Allah berikan kelebihan, di sisi lain pasti ada kekurangan. Betul? Tuh orang gantengnya luar biasa, saya berani taruhan berapa saja, pasti tuh orang kentutnya bau. Betul? 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 Itu orang cantik amat luar biasa, saya berani taruhan itu seorang ibu, seorang nenek, seorang gadis, seorang janda, kencingnya pasti berisik. Itu jalan-jalan aspal rusak akibat kencing siapa? Kencing laki-laki mah nggak ganas. Ini yang ganas kencing ibu-ibu. Kencingnya aja rewel. Itu baru kencingnya. Kalau laki-laki itu kalem. Pala belokin dari kiblat. Ibu-ibu apa yang mau dibelokin? Susah. Wa amiruhum bil ma'ruf. Siapapun yang ngajak kepada kebaikan, hargai itu, dukung itu. Kita kan kadang-kadang kalau kepada kiai, kepada ustaz, kayak orang milihin gabah. Tahu ya Bu ya? Ada tampah itu ya. Sudah dituangkan 2 liter beras, 1 liter beras, dicari gabahnya. Itu gabah cuma 5 biji disebut-sebut. Ya, gabah lagi. Ya, gabah lagi. Beras yang 2 liter kagak disebut-sebut. Betul? Betul? Inilah seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama. Kadang dia punya kesalahan sedikit, salah yang diekspos. Tapi jasa yang begitu banyak, ini yang kadang-kadang kita lupakan. Wa amiruhum bil ma'ruf, selalu mengajak kepada kebaikan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga percaya ibu pengen kaya, betul? Saya juga percaya semua pengen sehat, betul? Semua setiap kita ingin begitu. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu. Allah nggak pelit. Hei wong Jawa, kalau memang nggak hafal doa tahajud, pakai bahasa Jawa. Hei wong Sunda, lamun memang terhafal karena doa tahajud, pakai bahasa Sunda. Kan begitu ya Bu ya? Enggak usah habis tahajud diem sampai subuh. Kita kira dia khusyuk, nginget-nginget doa.
Iya kagak bakalan inget uang negara apal aja. Orang itu inget kalau dulunya apal, betul? Ini rasanya arah ke RT 3 lewatnya dari sini nih. Karena dulu pernah lewat. Kalau memang baru satu kali mau lewat, rasanya jalan dari sini. Itu orang bohong berarti. Agur. Jadi doalah pakai doa yang kita punya, pakai bahasa yang ada. Allah Maha Nyaho. Ya, bahasa Bugis buat orang Bugis, Allah yang buat. Bahasa Jawa buat orang Jawa, Allah yang buat. Bahasa Sunda buat orang Sunda, Allah yang bikin. Semua Allah yang kasih. Ada ibu-ibu kelepakan, anak gua mah benar-benar bego. Di Arab Saudi, anak-anak umur 5 tahun, 7 tahun tuh ngomong Arabnya udah cakep-cakep bener dah. Eta melahir nggak di situ. Agar inilah tugas kita, saling menghargai, saling memahami. Allah yang memiliki segala bahasa. Maka kalau tahajud malam nggak hafal doanya, doa pakai bahasa kita. Ya Allah, minta duit ya Allah. Allah kasih. Ya Pak ya. Ya Allah, saya jualan uduk modal 30.000. Bagaimana untung besar? Ya Allah, mohon berikan untung yang besar. Begitu berdoa malamnya, pagi dia jualan uduk modal 30.000, dapat untung 30 juta. Minggu depan pulang kampung dia. Orang tanya, "Bu, kok pulang kampung?" Rumahnya dijual 30 juta. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu iuran untuk mengadakan maulid Nabi. Musim apa ya Pak ya? Ya, jangan pejabat dah. Anak sekolah pegang HP. Ya, begitu akhir tahun mau lulus, ijazahnya ditahan oleh kepala sekolah. Karena iurannya, SPP-nya belum lunas. Sekian bulan. Padahal ibu bapaknya kasih itu setiap bulan. Kemanain tuh duit? Beli pulsa. Agar ini fakta yang terjadi. Jadi tidak hanya guru, tidak hanya pejabat, pengangguran kelas berat sekarang pegang HP. Dia SMS sama temennya, "Hei kawanku yang tercinta, bagaimana nganggurmu, sukses?" Si teman jawab, "Sukses. Alhamdulillah kita berdua sukses dalam pengangguran." Gara-gara HP, sekarang motor kayak kacang garing, betul? Dulu saya lagi kecil, Ustaz Lukman, kalau ada tetangga punya motor itu udah dianggap orang kaya. Malu orang kaya punya motor. Sekarang orang pakai motor nggak nanya dia kaya apa miskin. Gimana? Lawang gope pegang motor sekarang. Agur, cuma pusing 3 tahun setengah mah wajar. Allah karim, hidup semakin mudah tapi semakin sulit ya Pak ya. Hidup semakin enak tapi semakin sulit. Dari mulai mau tidur, bangun tidur, sampai tidur, duit nggak keluar, nggak berhenti. Betul? Kalau dulu nyamuk banyaknya di kota. Di kampung saya, Kampung Sema, Desa Koper, itu nyamuk jarang. Sekarang nyamuk kota pada pindah ke kampung. Tapi bukan berarti di kampung, di Jakarta habis itu nyamuk. Malah banyak. Jangankan sovel, obat nyamuk kurang laku. Tapi sekarang saya tiap hari bingung ngebeliin itu melulu. Udah nabung buat berangkat haji, buat beli obat nyamuk lagi. Udah dapat buat berangkat haji nih, ongkos sudah cukup buat beli sopel lagi. Saya tanya istri, "Mah, tabungan kita udah berapa buat ongkos berangkat haji?" "Alhamdulillah Pak, cukup, ada 2.500. Ya udah dah, beli sopel lagi aja dah. Gara-gara nyamuk saya belum berangkat. Tapi insya Allah ada caleg yang bisikin saya. Kalau saya jadi 11 Nabi Ilyas, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 2
Nabi Muhammad mual ayatai Nabi sabada Nabi Muhammad amin ya rabbal alamin. Apa? Kepanjangan. Mau yang pendek? Sadeko kasih. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang kita sedihkan, di mana generasi sekarang makin pada cerdas, dibantu oleh teknologi yang sebegitu hebatnya. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan sering, kita tidak memperhatikan dasar-dasar yang begitu penting. Ngaji, kadang-kadang kalau diajari bab sholat, bosen. Wah, bosen banget ya katanya tuh Ustaz ngajarnya bab sholat lagi. Ya, tapi begitu dites sholatnya dia nggak bisa lagi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang keempat, wa anhakum 'anil munkar. Jangan dibilang zaman yang rusak. Yang rusak itu isinya, yang rusak itu orangnya. Jadi ketika anak-anak muda kita, anak-anak generasi kita bukan semakin baik dalam berpikir, bukan semakin baik dalam belajar, tidak semakin baik dalam beribadah, karena godaan yang sebegitu besar. Wajar, tapi jangan kita wajarkan. Kalau sudah orang tua mengatakan wajar, ini sebuah hukum buat anak, berarti kekurang ajarannya sama dengan mendapatkan restu dari orang tuanya. Maka renungkan ini. Boleh berpikir maju. Saya sering katakan, sekolahkan setinggi-tingginya. Silakan sampai bertitel, bila perlu itu titel berlipat-lipat di situ. Tapi ingat, Allah hidup ini, Allah memberikan hidup ini, memberi judul buat kita. Ini dalil, jangan ustadz anak kecil juga banyak yang hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lan ora nyiptakaken isun ing jin lan ing manusa aling goda ibadah maring isun. Aku tidak ciptakan jin, aku tidak ciptakan manusia kecuali agar mengabdi kepadaku. Ini judul dan tujuan hidup. Ya. Jadi kalau ini hidup disebut sandiwara, sandiwara itu punya judul. Kalau lakonnya sama dengan judul tadi, sandiwara itu sukses. Kalau hidup ini disebut permainan, permainan itu ada finalnya, ada babak penyisihannya. Siapa yang sebagai pemenang, itulah yang dapat pialanya. Ini judul hidup, Allah memberikan tujuan kepada kita agar mengabdi kepadanya. Tidak hanya manusia, jin Allah perintahkan untuk mengabdi kepada Allah. Apalagi kita sebagai manusia yang Allah beri akal. Ya bayah, ya bayah. Ini akal Masya Allah luar biasa. Wajib sholat walau sambil duduk, wajib sholat walau menggunakan isyarat ketika kita tidak sehat. Tapi sholat itu gugur ketika akal ini yang tidak sehat. Puasa wajib bagi orang yang sudah akil balik. Walau dia balik, akilnya rusak, dia gugur kewajibannya. Jadi luar biasa akal anugerah Allah ini. Maka ketika manusia yang normal tidak mau menggunakan akalnya sebaik mungkin, apatah arti tujuan hidup ini? Ibu bapak, ada orang yang ingin dihargai ketika dia hanya waktu punya jabatan. Seolah-olah hidup ini sebegitu singkat. Seolah-olah penghargaan itu sebegitu singkat. Kita ingin dihargai ketika kita hidup sampai kita meninggal, bahkan sampai kita sudah di liang kubur. Wa anhaakum 'anil munkar, jangan pernah bosan terus mencegah kemungkaran. Inilah juga hidup yang bermakna. Wa ausilhum lirrahmi, terus sambungkan tali silaturahmi. Kadang-kadang hubungan rumah tangga, hubungan keluarga jadi retak gara-gara ekonomi. Ya Pak ya, sebetulnya tuh saudara saya, cuma karena dia udah kaya sombongnya setengah mati sama saya. Betul. In qalla mali fala khillun yusahibuni wa in zada mali fa kullun nasi ikhwani. Ketika aku miskin papa, jangankan orang lain, saudara sendiri juga enggak ngaku. Betul. Ketika hidupku bangkrut, jangan saudara lain, saudara enggak ngaku.
Betul? Wa in zada mali fa kullun nasi ikhwani. Tapi ketika aku kaya, jangan saudara, orang lain ngaku saudara. Betul? Sebetulnya saya dengan SBY itu masih keturunan. Ketika SBY jadi presiden, masih keturunan. Kalau kita lihat keturunan itu sama dari Nabi Adam. Masih ada nasab ke sana. Betul? Kalau dilihat dari Nabi Adam, sampai ke Nabi Adam diungkit lagi tuh. Tapi kalau kita bapet hidup, susah hidup, jangan orang yang nggak kenal, yang kenal aja nggak permisi lewat kita. Bagus. Riung ditaruh di belakang. Kagak ada enak-enaknya dah. Utang di warung kagak dipercaya. Minta rokok, ya lu mau minta dulu kapan ngasihnya? Baru minta udah dihina. Ya, tapi inilah iman. Maka kata Rasulullah, untuk ilmu, untuk ibadah, lihatlah ke atas. Betul? Tapi untuk kekayaan, untuk harta, lihatlah ke bawah. Jadi terus tumbuh rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, mah kita punya mobil, punya motor, mah rumah juga mewah. Tetangga sebelah cuma punya rumah sama motor, mobil dia kagak punya. Alhamdulillah ya Pak ya, biar gak punya mobil, motor masih bagus Pak, udah lunas lagi. Mobil gedong Pak, rumah gedong. Tetangga di belakang punya rumah doang, motor gak gablek, mobil apa lagi. Alhamdulillah ya Pak ya, walau kita cuma punya rumah Pak, masih ada gentengnya. Tuh tetangga di depan cuma tembok, gentengnya kagak ada. Alhamdulillah, walau rumah kita baru ada temboknya aja, kita masih tenang mah ya, tidur ngungsi ke Masjid Al-Muhajirin. Tetangga jangan genteng mah, tembok juga kagak ada. Hidupnya di sis kamling dia, di pos kamling. Alhamdulillah ya Mbak ya, walau kita nggak punya apa-apa mah kita masih makan. Utang di warung masih dipercaya. Undangan ngeriung Bapak diundang di mana aja. Tuh tetangga di sebelah, rumah kagak punya. Ngeriung gak diajak-ajak. Utang di warung kagak dipercaya. Kan baik benar tuh hidup. Alhamdulillah mah, biar kita nggak punya rumah, biar utang di warung nggak dipercaya, biar Papa gak diajak-ajak ngeriung, Papa masih hidup.